beribadah pada Sabtu ceria pada hari ini. Mari sama-sama kita mau menyiapkan diri kita buat memuji nama Tuhan, buat mendengarkan firman Tuhan, bila kita boleh Tuhan yang memimpin dalam ibadah kita pada hari ini. Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau awali ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Yuk kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Kau boleh kembali Tuhan, berikan kami waktu untuk beribadah kembali ya Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur sebab Kau begitu baik bagi kami ya Tuhan. Kiranya Kau boleh memimpin kami dalam setiap pujian kami ya Tuhan. Kau mengurapi masing-masing setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kiranya ibadah kami dari awal hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Kita bersuka cita memuji nama Tuhan, kita angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Yesus dokter sekarang dokter. Yuk kita mau siapkan hati kita sebentar, kita mau dengar firman Tuhan. Silakan dulu kembali, kita mau siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh masuk dalam hati kita, boleh menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian firman Tuhan kudus. Kita mau bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan.
kami Tuhan, menanamkan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Kau boleh memimpin kami Tuhan dalam pendengaran firman-Mu Tuhan, dan kami juga mau bertumbuh Tuhan bersama-sama dengan Engkau melalui firman yang akan disampaikan pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Kau mengurapi setiap kami Tuhan, Kau memimpin setiap kami ya Tuhan, bahkan Kau tolong kami, biar kami boleh mengerti ya Tuhan apa yang jadi kehendak-Mu bagi kami, apa yang akan difirmankan nanti ya Tuhan, biar boleh masuk dalam hati kami ya Tuhan, dan kami boleh mengerti ya Tuhan. Berkati, kuduskan, sucikan hamba-Mu ya Tuhan, yang kami menyampaikan firman-Mu, biar Engkau tolong dari awal hingga akhirnya, biar Engkau yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau boleh menerima pujian kami ya Tuhan, penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi di Sabtu Ceria. Semuanya sudah siap dengerin firman Tuhan ya. Tadi sudah memuji nama Tuhan, sekarang kita belajar tentang firman Tuhan. Sudah siap? Buka Alkitabnya ya. Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ya, kita belajar dari seorang tokoh Daniel. Ketika Yoyakim, Raja Yoyakim itu raja dari Yehuda ya, kerajaan Yehuda Israel. Di tahun yang ketiga pemerintahannya itu diserbu ya, dikepung sama kerajaan dari Babel, namanya Raja Nebukadnezar. Itu semua terjadi atas seizin Tuhan. Ketika dikepung kerajaan Yehuda itu, Raja Yoyakim dibawa ke negara Babel. Bukan hanya itu, alat-alat di sini katakan perkakas yang ada di rumah Allah, perkakas di rumah Allah, alat-alat untuk peribadatan itu juga diangkut sama Raja Nebukadnezar dan disimpan di rumah dewanya Nebukadnezar. Udah rajanya, perkakas bait Allah, apalagi Raja Nebukadnezar juga menyuruh para tentaranya itu membawa anak-anak muda yang punya pendidikan, kecerdasan, yang sehat, yang turunan bangsawan, yang tidak bercela, yang baik, yang nurut, itu dibawa ke kerajaan Babel. Dari Yehuda ke kerajaan Babel. Artinya mereka seperti dikatakan tawanan. Dibawa. Buat apa? Ternyata anak-anak muda ini yang diambil dari kerajaan Yehuda dibawa sama Raja Nebukadnezar. Itu dididik, diajari bahasa Kasdim, dididik. Terus diapain lagi? Dikasih pengertian selama 3 tahun. Karena apa? Setelah dididik, setelah diajari, itu akhirnya mereka nanti akan bekerja di istana raja, bekerja untuk Raja Nebukadnezar. Jauh banget dari negerinya sendiri, Yehuda dibawa ke negerinya orang lain, ya, di negerinya musuh katakanlah. Itu dijadikan tawanan, tapi tidak dipenjara, dididik, diajari, dan juga nanti setelah 3 tahun mereka bekerja kepada Raja Nebukadnezar.
Bukan hanya itu, Raja Nebukadnezar juga memerintahkan pegawai istananya untuk memberikan, di sini dikatakan namanya pelabur setiap hari dari santapan raja. Makanan para muda-muda yang dibawa dari kerajaan Yehuda ini, yang dibawa ke negeri Babel ini, itu dikasih pelabur, dikasih makanan santapan raja. Kalian tahu yang namanya makanan raja pasti enak-enak, minumnya pun anggur. Di antara para muda-muda yang dibawa ini ada 4 anak Tuhan yang setia sama Tuhan, yang taat sama Tuhan. Di sini ada Daniel, terus ada Hanaya, ada lagi Misael, ada lagi Azaria. 4. Ada 4. Tetapi keempat anak muda ini yang taat sama Tuhan, mereka gak mau menajiskan dirinya dengan makanan santapan raja. Gak mau. Mereka maunya makan sayur, minumnya yang biasa. Kalau sekarang mungkin air putih. Gak mau menajiskan dirinya. Akhirnya Daniel memberanikan diri, bilang sama pemimpin istananya, pimpinan pegawai istananya, "Pak, saya jangan dikasih makanan santapan raja ya. Kasih saya sama 3 teman saya ini, kami berempat, kasih aja sayur, buah-buahan, air minum biasa. Jangan anggur, jangan makanan yang enak-enak." Si pemimpin ini juga bingung, takut dimarahin sama Raja Nebukadnezar. Lah, nanti kalau kamu sama temanmu bertiga ini hanya makan sayur, buah, minuman biasa, badanmu kurus. Saya dimarahin sama Raja Nebukadnezar. Pimpinan rajanya bilang gitu. Tapi Tuhan tidak tinggalkan kemana mereka ini pergi dan berada. Tuhan pun mengaruniakan kasih sayang dari pemimpin pegawai istana ini, beserta di sini dikatakan penjenang bawahannya itu, suruhannya itu, untuk memberikan sayur. Tuhan kasih karunia, kasih sayang. Sampai-sampai Daniel katakan, "Dah, dicoba dulu selama 10 hari. Nanti Bapak bisa tahu. Bandingkan kami yang berempat makan sayur, buah, dan minuman biasa dengan mereka yang minum makanan santapan raja. Bandingkan aja setelah 10 hari. Akhirnya si penjenang ini pun melakukannya. Dan setelah 10 hari, pimpinan pegawai istana ini, penjenangnya juga melihat bahwa si Daniel, Hanaya, Misael, dan juga Azaria ini badannya jadi gemuk. Bahkan dikatakan lebih segar, lebih gemuk dari mereka yang makan makanan santapan raja. Dan setelah itu si penjenang ini pun setiap jatahnya si Daniel beserta 3 temannya ini dapat santapan raja, itu sama si penjenang ini diambil, diganti dengan sayur, buah, dan air biasa. Hingga waktu yang ditetapkan sekitar 3 tahun, Daniel diajar bahasa Kasdim, Daniel dididik beserta juga 3 temannya ini. Kalian tahu apa yang terjadi? Mereka dihadapkan kepada Raja Nebukadnezar.
Raja Nebukadnezar pun bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan keempat pemuda ini. Daniel, Hanaya, Misael sama Azaria ini. Mereka diajak bincang-bincang. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Tuhan memberikan kepada mereka itu kecerdasan lebih dari mereka yang makan makanan santapan raja. Mereka lebih cerdas, dikatakan di sini 10 kali lebih cerdas. Wow, 10 kali lebih tinggi IQ-nya, lebih tinggi, lebih cerdas dari yang lain. Akhirnya mereka pun berempat bekerja di istana kerajaan Babel, di istananya Nebukadnezar. Keempat pemuda ini pun dapat nama dari kerajaan Babel. Daniel, Belsasyar. Lalu siapa lagi? Hanaya. Sadrak. Lalu Misael, Mesak, Azaria, Abednego. Mereka diberi nama dalam bahasa Babel. Sama Raja Babel mereka dikasih nama. Mereka bekerja. Tetapi di sini kita belajar, ketika anak Tuhan taat, ketika anak Tuhan mau dengar, melakukan ketaatan, bukan hanya ketika di negerinya sendiri, tapi ketika mereka ada di negeri orang, jauh dari negerinya, mereka tetap setia, mereka tetap taat. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus tetap memberkati mereka. Bahkan berkat yang mereka terima, Daniel, Hanaya, Misael dan Azaria ini mendapatkan 10 kali lipat yang namanya kecerdasan, kepandaian itu Tuhan berikan. Tuhan tidak permalukan. Bahkan dari semua yang berilmu, semua ahli jampi yang ada di seluruh kerajaan Babel, kerajaannya si Nebukadnezar, mereka berempat, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang kita kenal, lebih dikenalnya, itu dipakai sama Tuhan. Dipakai sama Tuhan dan Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan membela mereka. Sampai nanti Daniel di sana itu di tahun pertama pemerintahan Kores. Berganti raja. Tuhan Yesus sangat baik kan? Gak pernah ninggalin kalian. Asal kalian mau belajar taat, asal kalian mau belajar dengar-dengaran, taat melakukan firman Tuhan. Dimanapun kalian ada, dimanapun kalian berdiri, Tuhan tetap bela, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap topang tangani. Makanya kalian belajar bahwa segala sesuatu hikmat, sumber kepandaian itu datangnya dari Tuhan. Kalau kalian mau, belajarlah untuk taat, belajarlah untuk tidak menajiskan diri, belajar untuk hidup suci di hadapan Tuhan dalam berkata-kata, dalam berbuat, berperilaku, dalam berpikir kalian, dalam keinginan kalian harus suci, kudus. Amin. Ya, belajar ya mulai saat ini dari Daniel beserta teman-temannya. Ada Hanaya, ada Misael, ada Azaria yang kita kenal Sadrak, Mesak, Abednego ini. Belajar taat, kita pun mau belajar ya. Mari kita mau tutup ibadah Sabtu Ceria hari ini dalam doa ya. Semua lipat tangan, tutup mata.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, kami bersyukur buat renungan firman-Mu hari ini Tuhan, mendidik kami, mengajarkan kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus satu-satunya sumber segala hikmat dan kecerdasan Tuhan. Ajari kami untuk belajar dari seorang Daniel Tuhan, beserta juga dengan teman-temannya Tuhan, untuk kami belajar hidup taat, belajar hidup setia, belajar hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberkati kehidupan kami, Engkau yang akan memberkati Tuhan masa depan kami, anak-anak Pelnap Tuhan, untuk kami lebih baik lagi di hadapan-Mu. Kuatkan, mampukan kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Sehat-sehatkan anak-anak Pelnap Tuhan di masa tumbuh kembang mereka. Bahkan Engkau pun berikan kepandaian di masa-masa pendidikan mereka. Cukupkan segala yang mereka butuhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Sempurnakan ibadah kami hari ini, dan biarlah itu boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau tutup ibadah Sabtu Ceria hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.